Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Anissah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak, kelas A 09066, akan membawakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 bersama Ibu Emma Wijayanti sebagai coachee dan saya Ulfi Anissah sebagai coach dengan permasalahan Ibu Emma mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah saat melakukan supervisi kelas, dikarenakan pada saat mengajar, Ibu Emma tidak menggunakan buku teks sebagai tambahan sumber belajar. Berikut video coaching. Assalamualaikum, Di Ulfi. Waalaikumsalam, Bu Emma. Bagaimana kabarnya, Dik, hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Dik? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, Dik. Nggih, Bu. Bisa. Begini, Dik. Tadi pada saat kemarin itu pada saat kegiatan refleksi, itu kan kita setelah melaksanakan supervisi kan kemudian diadakan kegiatan refleksi oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, pada saat kegiatan refleksi itu tadi, saya mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah yang melakukan supervisi pada saat mengajar. Nah, Ibu Kepala Sekolah itu merasa keberatan karena ketika saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, pada saat saya diingatkan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya itu menyampaikan jika saya telah mengacu kepada kurikulum. Walaupun saat itu memang pada saat mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Nah, tapi jawaban saya itu tampaknya membuat Ibu Kepala Sekolah tersinggung dengan alasan yang sudah saya kemukakan itu tadi. Nah, sekarang kan saya jadi bingung gimana baiknya. Jadi itu sangat mengganggu pikiranku. Saya takutnya nanti Ibu Kepala Sekolah kan punya pemikiran yang lain tentang saya karena tadi kan saya sudah memberikan alasan yang seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi kira-kira itu hambatan apa toh yang menyebabkan Ibu tadi tidak menggunakan buku teks? Gini saya itu merasa bahwa saya itu sudah menguasai semua materi yang ada di buku teks itu. Jadi selama ini memang saya itu sudah terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks karena itu tadi saya sudah merasa menguasai materi yang akan saya sampaikan. Nggih. Jadi kalau menurut Ibu, apa toh kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks tadi? Ya, eh, pada saat mengajar tanpa menggunakan buku teks, itu saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut menurut saya adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, Bu, pada saat mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saat mengajar kemarin itu Dik, saya menggunakan sumber belajar dari media lain Dik. Contohnya itu saya dari internet seperti video pembelajaran di YouTube serta artikel-artikel yang ada di internet. Jadi memang saya tidak menggunakan buku teks sama sekali. Itu juga bagus, nggih. Cuman kalau menurut Ibu, menurut Bu Emma ini ya, apakah menggunakan buku teks tadi dapat menghambat eksplorasi dari siswa? Karena kan
mungkin tadi kan Ibu ya tidak menggunakan buku teks gitu nggih. Apa kalau pakai buku teks itu, siswa tidak suka atau bagaimana, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali ya, Dik, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid ya, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Mmm, iya saya setuju Bu dengan Bu Emma. Semua itu bisa dijadikan, sumber belajar. Kadang ya memang sumber belajar yang kita sediakan juga banyak juga nggih, tapi, Nggih. semakin banyak, seperti, Ibu, tadi, mungkin menanyakan dari sekian banyak tadi nggih, itu, menurut panjenengan, buku teks yang menjadi permasalahan itu tadi. Jadi sekarang rencana Ibu untuk, menyelesaikan masalah, ini bagaimana? Rencana saya itu saya pengen menghadap Ibu Kepala Sekolah, Dek, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya itu sudah membuat beliau kecewa. Jadi saya ingin secepatnya menghadap kepala sekolah agar masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham karena saya khawatirnya itu nanti akan kalau secepatnya saya tidak menghadap ke kepala sekolah, pasti permasalahan itu akan berlarut-larut dan saya tidak ingin hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara ibu kepala sekolah dengan saya gitu deh. Baik Bu, itu tadi kan, Ibu sudah merencanakan untuk, permintaan maaf kepada Ibu KS gitu nggih. Selanjutnya Bu, selain minta maaf pada Ibu kepala sekolah, apa yang Ibu, akan sampaikan lagi pada beliau? Ya, selain saya ingin menyampaikan maaf kepada Ibu Kepala Sekolah, saya juga akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan berbagai macam sumber belajar. Di antaranya ada buku teks seperti yang Bu Kepala Sekolah anjurkan. Kemudian juga saya akan menggunakan video-video pembelajaran dari YouTube yang saya dapatkan di internet. Saya juga akan menggunakan media internet untuk mencari bahan-bahan referensi lainnya dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Begitu, Dek. Keinginan Wah. saya. Bagus sekali Bu, rencana Ibu sudah tertata sangat rapi, mudah-mudahan, berhasil ya Bu ya. Oke. Kalau boleh tahu apa komitmen Ibu itu terhadap rencana Ibu ini? Ya. Hmm, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi semua media pembelajaran yang mendukung dengan pembelajaran saya di kelas, entah itu dari buku paket atau sumber internet lain, itu akan saya laksanakan deh. Yang penting murid saya itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, pembelajaran di sekolah bisa menyenangkan, seperti itu, Dek. Wah, sudah bagus sekali ya Bu semuanya. Saya rasa, saya itu sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Eee, Terima kasih Di Ulfi atas waktunya untuk sharing. Sekarang perasaan saya itu sudah
udah lega banget deh. Kayaknya perasaanku itu udah plong gitu loh kan. Beberapa hari ini memang aduh galau, risau, mikir bagaimana nantinya, perasaan enggak enak seperti itu. Lah, setelah saya sharing dengan De Ulfi tadi, ini perasaan saya jadi lega, jadi plong. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Gitu ya, Dik. Amin, gitu ya Bu, semuanya. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum, Dik Ulfi. Waalaikumsalam Ibu Emma.